Minasan, ohayo gozaimasu, Ferry Sensei desu. Video kali ini Sensei mau ngebahas tentang kosakata yang muncul di Minna Nihongo bab 5. Oke, di sini ada kata kerja perpindahan. Di sini ada ikimasu. Ikimasu itu artinya pergi. Ada kimasu artinya datang. Ada kaerimasu artinya pulang. Nah, ini satu set kata kerja perpindahan. Ini harus kita kelompokin kata kerja perpindahan ini karena nanti mereka menggunakan partikel yang sama, yaitu partikel he, atau dibacanya e. Nah, jadi nanti ini jadi satu rumus bumpo. Nah, kita harus kenali kata kerja perpindahan itu apa. Ada banyak, tapi sekarang yang kita pakai 3 dulu. Ikimasu, kimasu, dan kaerimasu. Oke, pertama ikimasu pergi ya, ini simpel. Yang agak beda ini kimasu. Kimasu itu artinya datang. Dan kita bisa pakai kata kimasu kalau kita ada di tempat yang kita sebutin. Misalnya nih, kalau kita pakai ikimasu, pergi ke sekolah. Ke sekolah. Pergi ke sekolah. Kita sekarang ada di rumah. Terus kita bilang pergi ke sekolah. Gakkoe ikimasu. Itu pakai ikimasu. Oke ya, kita di rumah, pergi ke sekolah. Yang asalnya di rumah, pergi ke sekolah, ingat. Ini bisa pakai ikimasu. Kita di rumah, ke sekolah. Nah, kimasu ini beda. Kita waktu mau pakai kimasu, syaratnya kita ada di tempat yang disebutkan. Misalnya tadi kita kan sebutin gakko, sekolah ya. Gakko, ini sekolah. Kimasu. Nah, kalau pakai gini, kita itu harus ada di sekolahnya. Jadi, kita ada di sekolah dan kita bilang kimasu. Kimasu ini nanti artinya datang. Ini syarat penggunaan kimasu. Nah, makanya kalau kondisinya gini biasanya kita pakai kata kimasu itu waktu nyebutin orang lain. Kamu datang ke sekolah nggak? Gakkoe kimasu ka? Gitu. Kamu datang ke sekolah nggak? Itu bisa dipakai. Datang ya. Jadi syaratnya penggunaan kata kimasu itu kita ada di tempat yang kita sebutkan. Itu. Kayak kaerimasu, kalau kaerimasu ini simpel artinya pulang. Jadi kalau kita pakai kata kaerimasu artinya pasti pulang ke rumah. Pulang ke rumah. Atau kalau kita sekarang ada di Jepang gitu misalnya. Kita bisa ngomong pulang ke Indonesia, pulang ke negara. Itu maksudnya pulang ke negara asal. Itu juga bisa nanti makna kaerimasu. Jadi kaerimasu sendiri itu pulang ke tempat tinggal sendiri gitu. Nah, tadi saya udah ngungkit gakko juga. Gakko itu artinya sekolah. Ini kata tempat yang bakal kita pakai nanti yang sekalian kita gabungin waktu belajar penggunaan partikel e. Waktu nunjukin pergi kemana, datang kemana, pulang kemana gitu. Nah, ini kata tempat yang harus kita hafal. Gakko, sekolah. Ada juga supa. Supa itu supermarket. Jadi tempat kita beli sembako. Supa, supermarket. Ini pakai katakana ya. Jadi asalnya ngambil dari bahasa Inggris. Jadi kata serapan di Jepang. Ada eki. Eki itu stasiun. Nah, kalau kita nyebutin eki, ini stasiun kereta ya. Stasiun kereta. Gitu. Nah, ini tuh kata tempat yang bisa kita tempel ke kata kerja perpindahan tadi. Pergi ke stasiun, pergi ke supermarket, pergi ke sekolah. Nah, selain itu kita juga nanti bakal bisa nambahin kendaraan. Kita pergi ke stasiun naik apa? Pergi ke Jepang naik apa gitu. Kita makanya belajar kosakata kendaraan. Kendaraan di sini nanti kita tempel dengan partikel D. Jadi ini sekilas aja dulu kata benda kendaraan ditempel partikel D. Oke, kendaraan yang pertama muncul adalah pesawat terbang, hikouki. Hikouki, pesawat terbang. Ada juga fune, kapal laut. Fune, kapal laut. Ada densha. Densha itu kereta. Kereta aja cukup. Densha. Ada chikatetsu. Chikatetsu kereta bawah tanah. Ada Shinkansen. Shinkansen itu di artinya Shinkansen aja lagi. Soalnya ini nama jenis satu kereta yang muncul di Jepang dan dikenali dunia, gitu, diakui dunia. Maka kita sebutnya Shinkansen aja. Sama halnya kayak kalian mengenal tsunami. Tsunami ombak yang besar banget, itu tsunami kan disebutnya. Tsunami itu bahasa Jepang. Nah, karena itu lebih dikenal di dunia, jadi kita bisa
gak usah artiin, tapi pakai aja kosakata seperti itu. Ada basu, basu itu bis, pakai katakana, ini ngambil dari bahasa Inggris, serapan. Ada taksi, taksi juga sama, ini serapan. Ada jitensha, kalau jitensha ini sepeda, jadi mirip sama kayak mobil tadi, bukan mobil, kereta, ada sha-nya, densha, kalau ini jitensha gitu. Jitensha sepeda, hati-hati sering ketukar sama kereta tadi. Nah, di sini ada arwite. Arwite itu artinya berjalan. Kenapa di sini tiba-tiba muncul arwite? Dari tadi kita membahas tentang kosakata ini ya, kendaraan. Nah, kendaraan ini nanti kita bakal pakai tempelin ke kata kerja perpindahan. Misalnya, pergi menggunakan kereta densha de ikimasu, kayak gitu tuh. Tapi nanti kita ada satu kondisi di mana kita pergi nggak naik apa-apa. Kita pergi jalan aja. Nah, kalau jalan nanti kita pakai kata kerja ini aruite ikimasu. Jadi nanti aruite langsung tempel sama ikimasu. Nah, di sini harus hati-hati, kita nggak boleh nempel partikel D di sini. Beda sama kendaraan tadi. Karena kita pakai kendaraan ada partikel D. Karena kita nggak pakai, jadi nggak pakai juga partikel D gitu. Jadi di sini langsung aruite ikimasu saja nanti. Aruite artinya berjalan. Kayak gitu. Jika ada orang, hito itu bisa kita artiin sebagai orang, simple. Ada tomodachi, teman. Nah, di sini kita tadi muncul kosakata kendaraan yang kita pakai waktu bepergian. Sekarang muncul kosakata orang yang kita pakai nanti waktu kita pergi bersama siapa. Kayak gitu. Contohnya teman. Pergi bersama teman. Kalau tadi kalau kata tempat hubunginya itu dengan partikel e ke kata kerja perpindahan, gitu kan rumusnya. Ada kata kendaraan pakai partikel d hubunginya kata kerja perpindahan. Ada kata orang hubunginya pakai partikel t dengan kata kerja perpindahan gitu. Ini rumusnya nanti yang bakal dipelajari secara umum di bab 5 ini. Kita bahas lebih jauh itu di bagian tata bahasa. Sekarang kosakatanya dulu. Tomodachi artinya teman, simple. Sekarang ada kare. Kare itu artinya dia laki-laki. Jadi misalnya ini saya nih. Kita nyebutin dia orang ketiga itu pakai kata kare. Artinya dia laki-laki. Dan kalau nyebutinnya perempuan, kanojo. Dia perempuan gitu. Kanojo juga bisa diartiin pacar. Jadi kalau sensei kan laki-laki nih, sensei punya pacar. Pacar sensei disebutnya kanojo. Selain itu ada kazoku. Kazoku artinya keluarga. Nah, sama kayak halnya tadi kendaraan, kita bisa pakai aruite waktu kita nggak naik kendaraan apapun. Waktu kita berpergian, kita juga bisa pakai istilah hitoride waktu kita berpergiannya sendiri, nggak dengan siapapun. Sama konsepnya, kalau ada teman, kita tambah partikel to. Kalau sendiri, jangan ada partikel to. Langsung aja pakai hitoride, tempel kata kerjanya gitu. Pergi sendirian, hitoride ikimasu misalnya. Nah, sekarang kita masuk ke keterangan waktu. Tadi kita belajar keterangan tempat, alat, kendaraan gitu ya, sama pelaku orang atau teman. Sekarang kita masukin keterangan waktu. Keterangan waktu biasanya nanti aturan umumnya ya, kita nggak boleh masukin partikel apapun. Ada juga yang harus dimasukin partikel. Kalau keterangan waktunya ada nomor, pakai partikel. Kalau nggak ada, nggak boleh. Contoh, senshu. Senshu ini keterangan waktu. Artinya, minggu lalu. Sen itu artinya yang lalu. Shu itu artinya minggu. Senshu berarti minggu lalu. Di sini kan nggak ada nomor kan. Nah, berarti nanti waktu dihubungin ke kata kerja perpindahan, nggak boleh ada partikel. Langsung aja, senshu ikimasu. Misalnya kayak gitu. Di sini harus kita ingat, waktu itu ada pola sama kayak Indonesia, minggu. Minggu ini, minggu depan, minggu lalu gitu kan. Sama Jepang juga. Shu itu artinya minggu, dan kita bisa ulang-ulang ini ditempel ke bagian kirinya apa. Senshu minggu lalu, konshu minggu ini, raishu minggu depan. Nah, jadi biasanya yang awalannya sen itu yang lalu, kon itu yang sekarang, rai itu yang akan datang. Oke, lanjutin ada sengetsu. Tadi sen itu yang lalu, getsu ini artinya bulan, berarti sengetsu bulan yang lalu. Ada kongetsu, kon itu sekarang, getsu itu bulan, jadi kongetsu bulan ini. Dan terakhir ada rai itu yang akan datang, rai getsu bulan depan.
Nah, hati-hati di bagian tahun, pola yang tadi itu nggak berlaku di sini. Di sini sering kejebak orang-orang, jadi hati-hati. Kyonen artinya tahun lalu. Kalau tadi kan kita dengar huruf K, itu ingatnya tengah kan? Untuk tahun, yang muncul huruf K itu yang lalu, jadi hati-hati. Kyonen tahun lalu, kotoshi tahun ini. Tapi kalau yang untuk tahun depan, rai. Penggunaan rai-nya masih sama polanya. Rai ini tahun depan. Nah, di bawahnya sekarang ada titik-titik nen. Ini maksudnya, yang bagian strip ini kita bisa ganti sama nomor. Misalnya sekarang tahun 2025. Berarti kita sebutin 2025 tambah nen. Nisen nijugo nen. Artinya tahun 2025 gitu. Dan untuk nanya, tahun berapa nanen? Untuk bulan juga sama. Hati-hati kalau bulan tadi kan kita nyatain keterangan itu getsu ya. Kongetsu, sengetsu, raigetsu gitu. Itu nyatain interval. Kalau getsu pakai G, vokalnya E. Nah, kalau kita nyebutin bulan pakai ga. Maksudnya bulan itu apa? Misalnya nih, Januari, Februari, Maret sampai Desember. Itu yang kita nyebutin nama bulan. Bukan interval berapa bulannya. Kalau nama bulan kita pakai gatsu. Ichigatsu itu bulan Januari. Kalau ikagetsu itu artinya selama 1 bulan. Itu harus hati-hati ya. Gatsu nama, getsu interval. Hafalinnya gitu. Sini ada ichigatsu, nigatsu, sangatsu gitu. Bulan Januari, Februari, dan seterusnya. Kalau kita nanya bulan apa, nangatsu. Oke, jadi bulan juga sama. Kita tambah nomor. Karena bulan itu ada dari Januari sampai Desember, ada 1 sampai 12 nomor yang kita bisa masukin ke sini. Misalnya bulan 8 bulan apa? Bulan 8 itu Agustus. Berarti Agustus dalam bahasa Jepang Hachigatsu gitu. Bulan 10 bulan apa? Agustus 8, September 9, Oktober 10. Berarti bulan 10 Oktober. Oktober bahasa Jepangnya Jugatsu gitu. Tinggal 10 tambah bulan. Itu cara ngehafalin bulan di bahasa Jepang. Kita lanjutin ke tanggal. Nah, penanggalan itu ada polanya ya. Kita harus hafalin tanggal 1 sampai 10. Ini hafalannya per tanggal. Cara bacanya beda, nggak ada pola. Semuanya unik gitu. Dan ujung-ujungnya yang ada nomor 4. 14 dan 24. Ini juga unik. Ada catatan untuk 20, ini cara bacanya bisa berubah. Ada 2 cara baca, dan dua-duanya benar. Jadi kalau ini bisa diikutin pakai rumus, bisa diikutin pakai yang hafalan uniknya. Saya ngasih tahu dulu rumusnya. Rumusnya titik-titik nichi. Nah, titik-titik nichi ini, titik-titiknya bisa diganti sama nomor. Tapi nomor yang masuk sini itu yang selain 1 sampai 10, 14, dan 24. Selain itu berarti 11, 12 gitu, 13, 14 lewat ya, 15 dan seterusnya. Yang di sini nggak ada pokoknya gitu. Oke, untuk tanggal 1 Suitachi. Ini ya. Kalau 1 ujungnya tachi. Tanggal 2 ada ka, futsuka, artinya tanggal 2. 3 mika, 4 yoka, 5 itsuka, 6 moika, 7 nanoka, 8 yoka, 9 kokonoka, 10 toka, 14. Tadi yang saya kasih tahu 11 itu di sini ada rumusnya kan. Jadi kalau 11 kita bisa bilang 11 itu Jepangnya apa? Juichi tambah nichi. Jadi artinya tanggal 11. 11, 12, 13 cara baca pakai rumus, tapi kalau 14 beda sendiri. Juyoka. 20 di sini hatsuka. Tapi kita juga bisa bilang ini niju nichi. Ini oke. Niju nichi walaupun jarang dipakai karena lebih sering dipakai hatsuka. Ada niju yoka tanggal 24 gitu. Dan terakhir ini rumus yang tadi saya kasih tahu. Untuk selain nomor yang tertulis yang ada di sini, kita tinggal sebutin nomornya tambah nichi. Kalau tanggal 28 Jepangnya apa? Niju hachi tambah nichi. Artinya nanti jadi tanggal 28. Dan untuk nanya tanggal berapa, pakai kata nanichi. Ini artinya tanggal berapa ya? Kalau hari apa, nanyobi. Dan untuk nanya keterangan waktu yang paling fleksibel, kita bisa pakai kata tanya itsu. Itsu itu kapan?
Kalau itsu jawabannya bisa hari, bisa tanggal, bisa bulan, bisa jam gitu. Sini ada tanjobi. Tanjobi hari ulang tahun. Nah, ke bawahnya ini ada ungkapan-ungkapan. Ada istilah so desu ne. Oh, ya begitu ya. Ya betul gitu. Ya so desu ne. Ini ungkapan waktu kaiwa. Ada domo arigatou gozaimasu. Ini terima kasih artinya. Nah, di sini kita bisa pakai arigatou gozaimasu aja. Domo itu pelengkap. Jadi kalau domo diartiin artinya banyak. Jadi terima kasih banyak. Do itashimasu artinya sama-sama. Di sini ada bansen. Bansen di sini mirip sama tadi. Sebelah kiri ban tambah nomor. Oke, sen itu rel. Bang itu yang ke. Jadi ini yang biasa dipakai untuk nyebutin kereta yang ada di rel berapa. Kereta yang ada di rel 1, kereta yang ada di rel 2 dan seterusnya. Tsugino artinya yang selanjutnya. Futsu Futsu, Kyuko, Tokyo. Nah ini nih, 3 kosakata ini hafalin karena ini nyebutin jenis-jenis kereta. Ada futsu. Futsu itu kereta yang berhenti di setiap stasiun. Ini disebutnya kereta biasa. Mungkin kalau di Indonesia ambil aja ekonomi lah gitu. Berarti setiap kereta ini nemu stasiun dia berhenti gitu. Ada kereta Kyuko. Kalau kereta Kyuko itu kereta ekspres. Jadi dia itu berhenti di stasiun-stasiun besar aja, misalnya di sini 1, 2, terus ke sini 3, 4 gitu. Ada juga Tokyo. Tokyo itu yang super express, yang berhenti langsung ke titik ujung gitu. Di sini naik, di sini berhenti langsung gitu. Itu Tokyo. Ini ngejelasin perbedaan jenis kereta aja. Oke, di bawahnya ada Koshien. Koshien ini nama kota di dekat Osaka. Ini biasanya terkenal waktu pertandingan bola baseball, dipakai buat pertandingan bola baseball gitu. Koshien. Ada Osaka-jo. Jo itu kastil, Osaka nama tempat. Osaka-jo. Kastil Osaka. Jadi nanti kalian bakal nemu titik-titik jo, artinya kastil apa gitu. Kastil apa gitu. Oke, itu aja kosakata yang harus dihafalin sebelum mulai belajar tata bahasa di Minna Nihongo bab 5. Jadi intinya di sini kita harus bisa ngebagi kosakata berdasarkan kata kerja perpindahan. Ada juga kosakata kata benda yang masuk ke grup kendaraan. Itu dulu. Udah gitu kita harus tahu kata benda yang masuk ke grup tempat. Ada juga kata benda yang masuk ke grup orang. Dan ada kata keterangan yang masuk istilah waktu. Gitu. Ini yang harus dihafal di kosakata ini. Oke, sekian aja dari sensei. Mata次の動画に会いましょう。お疲れ様でした。